Wah, MC-nya keren nih, interaktif. Jangan-jangan MC TV. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya prediksi dan saya yakin yang hadir di sini kayaknya tahun depan akan berangkat haji. Yang mengucapkan aminnya paling kencang berangkat dulu. Yang tidak mengucapkan amin hanya mengantar sampai bandara. Kalau didoain naik haji aminnya kencang loh. Amin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayat sadaqallahu alazim. Yang saya hormati, saya muliakan Syekh Al-Fadhil Syekh Islam Sya'ban Mursi. Ya, Syekh kita yang luar biasa Bu ya. Tapi ganteng beliau ya. Tapi tampan beliau. Ahli Quran, bayangin Ibu. Ahli Quran di kepalanya ada memori 30 juz Al-Quran. Kemudian yang saya hormati Ustaz Rahmat Ilahi, guru saya, pembimbing saya, murabbi saya. Kita doakan guru kita Ustaz Rahmat Ilahi panjang umur. Ditambahkan ditambahkan rizkinya, ditambahkan istiqomahnya. Istrinya hadir. Ditambahkan keharmonisannya, ditambahkan sakinah mawaddah rahmah. Gitu. Ditambahin yang lain. Emang boleh? Di sini ya. Manggut apa geleng? Geleng. Hati-hati. Alhamdulillah Ibu, saya bersyukur kepada Allah bisa hadir di, menurut saya ini demi Allah, tempatnya adem, enak, nyaman. Andai kata di sini ada rumah yang mau dijual dengan harga miring, saya mau. Allah bahagia bisa jadi warga Villa Nusa Indah. Allah. Di saat jam segini nih orang capek, pulang sekolah, pulang kantor, pulang dagang, pulang dari toko, ya ke rumah nyetel TV. Tapi ada sebagian hamba-hamba Allah, dia mau nyempetin waktu datang ke rumah Allah untuk ngapain? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa yatadarusuna fima bainahum, dan mau mempelajari Al-Quran. Udah baca, mau memahami isi Al-Quran. Ini hamba Allah spesial. Ini hamba Allah bukan sembarangan. Ini hamba Allah bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Yang hadir di sini udah mendapatkan 4 yang nggak akan didapatkan mereka yang lagi di rumah sekarang, yang lagi menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. Apa yang ibu dapatkan? Bapak dapatkan yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang hadir di sini nih sudah pasti hakul yakin dapat rahmat Allah. Ya, selain dapat rahmat ilahi, Ustadz rahmat ilahi, yang pasti rahmat dari yang menciptakan kita langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Apa sabda Nabi, apa janji Nabi? Majtama'a qaum fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa idza darasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum, satu komunitas mau duduk di masjid. Bapak ngumpul nih di masjid. Saya mau nanya, kita ada di mana sekarang? Di masjid. Pas dengan tadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Di masjid duduk ngapain? Kita bukan ngegosip. Kita bukan bicarakan aib orang lain. Kita bukan ngurusin urusan orang lain. Kita melakukan hal yang sangat dicintai Allah. Apa itu? Membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Apa yang kita dapatkan? 4. Tolong dicatat, tolong dihafal. Siapa yang tahu 4 hal ini, gak akan pernah males hadir majelis ta'lim, majelis ilmu. Kenapa? Rugi. Sebuah kebodohan kalau sampai kita gak dapat 4 hal ini, mumpung kita masih hidup di dunia. Yang pertama, kita akan dapat ketenangan batin. Ghash anzalat alaihimus sakinah. Ketenangan, Bu. Ketenangan ini barang mahal. Lihat orang-orang kaya yang gak ngaji taklim,
dia kalau mau tidur harus makan obat tidur. Betul apa betul? Ada obat tidur mereknya Sanek. Kalau nggak makan obat tidur nggak bisa tidur. Di sini luar biasa. Baru saya megang mic, kepalanya udah nunduk. Lihat kebahagiaan orang hadir majelis taklim. Allah kasih ketenangan batin yang nggak akan diberikan oleh siapapun dan apapun selain mereka yang hadir majelis taklim. Wa nazarat alaihimus sakinah. Ketenangan ini harganya mahal, ayah bunda. Lihat mereka yang mohon maaf kering kerontang, ya imannya kering, akidahnya. Akhirnya ngelihat bapak ibunya berantem, setiap hari di rumah berantem. Akhirnya dia pergi keluar rumah, salah pergaulan. Dia bilang apa? Saya ingin dapat kebahagiaan, saya ingin dapat ketenangan. Salah milih temen, akhirnya ditawarin narkoba. Nih, kalau mau tenang, mau bahagia, pakai narkoba. Akhirnya dia coba berbagai jenis narkoba. Dia bilang fly katanya, bisa terbang, tenang jiwa kalau pakai narkoba. Apa yang dia dapetin? Overdosis, mati konyol, mati di kamar mandi, mati dalam keadaan nyuntik. Na'udzubillahi min. Jadi ketenangan itu adanya bukan di mall ayah bunda, bukan ada di puncak tempat wisata. Ya, kebahagiaan itu bukan ada di Singapura, di Amerika, bukan ada di tempat manapun. Nggak perlu ngeluarin duit, nggak perlu capek-capek nyewa bis untuk ke tempat wisata. Cukup hadir majelis taklim, Quran dibacain, dipelajari, pasti bahagia. Jangan salah alamat cari kebahagiaan. Jangan salah alamat. Ya, ada lagu alamat palsu. Di mana? Di sini, bukan di mana-mana, di sini kebahagiaan saya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya udah engkau temukan alamat kebahagiaan di mana? Masjid. Ngapain? Hadir dengerin Quran, Quran dipelajari. Ini yang pertama, ketenangan batin. Lihat orang-orang sekarang juga ada ketenangan. Kemarin pandemi corona, 600 kali lipat tingkat perceraian tinggi. Demi Allah saya yakin itu suaminya nggak ngaji, istrinya nggak ngaji, anaknya nggak ngaji. Bahkan ada yang hamil di luar nikah, pacaran. Na'udzubillahi min. Mau bahagia dunia akhirat, kesini tempatnya. Masjid Al-Arif ramein. Tadi saya sedih dengar Ustadz Rahmat cerita banyak masjid gede-gede nih, nggak ada kegiatannya, nggak ada taklimnya, sepi. Itu masjid cuma bangunan doang gede. Tapi di sini jangan lihat kecilnya, jangan lihat ya ini sebenarnya musola apa masjid. Saya bingung tadi pas mau masuk. Ini masjid apa musola? Jangan lihat kecil, lihat subhanallah, hampir full. Subhanallah, rame. Yang penting itu hati kita mau hadir majelis ilmu ya ibu, pasti nazalat alaihimus sakinah. Ini di sini alamatnya udah benar, udah jangan cari ke tempat lain. Saya kalau mau bahagia kasyif, duduk dengerin Syekh Islam Ustaz Rahmat tadi, bahagia sih 5 menit 10 menit. Karena itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang manusia yang enggak pernah bohong sekalipun dalam hidupnya. Yang mana kalau dia bicara, perkataannya dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Saya kalau ada syekh yang hafiz, mesti menatap beliau, takut ada yang salah. Tidaklah satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi Muhammad kecuali dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Ibu masih semangat ya nih? Masih semangat ya jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Selendangnya mana selendang? Mesti pakai selendang, kalau nggak pakai selendang nggak afdol. Nanti saya undang, saya ajak Ustadz Maulana ke sini. Setuju? Setuju? Tolong pengurus siapin 20. Ustadz Maulana guru saya. Di sini ada yang orang Makassar, Pak? Ada orang Makassar? Ada? Ayah Anda, woi temannya Ustadz Maulana. Agak kareba. Baji-baji orang Makassar Bu, itu orang yang paling dermawan di dunia ini. Gak ada orang yang lebih dermawan dari orang Makassar. Kalau saya tanya, agak kareba baji-baji. Ya Pak ya. Jadi suka bagi-bagi, suka berbagi. Subhanallah. Baru pulang dari dakwah dari Makassar, orang soleh di sana. Ibu, saya ngomong sampai mana lupa. Yang pertama tadi 4 kan?
Yang pertama, ini hadis Bu, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud. Wah, banyak perawi hadis meriwayatkan hadis yang saya bacakan tadi. Sahih. Derajat hadisnya sahih. Orang yang duduk di masjid, dengar Quran dibaca, Quran dipelajari, pasti bahagia hidup. Nazalat alaihi musakin. Bahagia bukan ada di kantong, bukan ada di saldo rekening. Bahagia Bu, bukan sekedar punya anak lucu, kita bisa ketawa-ketawa di rumah. Bahagia tuh kalau mau anak kita duduk di ngaji bareng, istri ngaji bareng, suami ngaji bareng. Saya mau ngasih hadiah nih. Siapa yang suami istri di sini duduk bareng? Saya punya hadiah. Insyaallah nanti Ustaz Rahmatillahi tolong kita hadir lagi di sini. Karena jamaah ini semangat semua nih. Bahagia, dan bahagia. Demi Allah bahagia. Gak akan pernah punya masalah orang yang hadir majelis taklim. Demi Allah, gak akan punya masalah yang tidak ada jalan keluar kalau orang yang hadir. Semua masalahnya Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Tenang jiwa, bahagia hatinya. Punya utang, utangnya lunas. Amin. Punya penyakit, penyakitnya sembuh. Jadi saya mau cerita, saya saksi mata berbagai cerita datang ke saya tentang fadilah orang hadir majelis taklim. Nanti saya cerita. Mau tahu aja nggak? Mau tahu nggak ceritanya? Mau tahu aja, mau tahu banyak? Yang berbeda kan? Yang pertama ini nazalat alim. Ini mahal harganya pun. Lebih mahal dari uang. Berapa pun harganya? Ketenangan jiwa, ketenangan hati. Lihat suami istri, anak nggak tahu keluyuran kemana. Akhirnya menghamili anak orang. Saya baru dapat telepon dari Ustaz. Mohon maaf, hasil visum anak saya. Mohon maaf, kita ngomong agak turun. Gak apa-apa. Ini ada anak kecil tahu ibu. Ini saya, ya insya Allah belum ngerti, insya Allah belum ngerti. Di Bojonegoro ini terjadi sama staf saya sendiri. Staf saya ini alim, insya Allah. Bukan dia keluarga orang baik. Karena ada anak perempuannya laki-laki semua. Punya adik ipar. Adik ipar ini perempuan di Bojonegoro. Itu ternyata Bu, karena bapak ibunya nggak ngaji. Ini anak perempuan, bapaknya nggak ke masjid ngaji, ibunya nggak ngaji. Apa yang terjadi? Setiap malam, hampir setiap malam itu ada laki-laki masuk ke rumah berzina. Itu berlangsung berbulan-bulan. Akhirnya digerebek sama warga. Diinterogasi segala macam, udah sejauh mana, ngapain aja tuh berduaan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, dilakukan visum. Ya, kita nggak percaya kalau kamu bilang nggak macam-macam kan. Kalau laki-laki perempuan berduaan yang ketiganya, kenapa ngomong setan bukannya ke saya? Ya, kalau laki-laki sama perempuan berduaan pasti bukan makhluk pasti. Kata Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fathalisuhuma syaitan. Tidak boleh berduaan laki perempuan kecuali yang ketiganya. Makanya gua bersama ini pasti setannya namanya uka aju pasti ya, syahwat normal manusia akhirnya melakukan hal yang diharam dan Allah Azza wa Jalla divisum lewat visum robek ya kemaluan dari perempuan. Apa yang saya ingin sampai betapa sedihnya saya lahir di negeri yang saya cintai, Indonesia. Saya besar di negeri saya sampai kami membangun sebuah perjuangan Quran di Bogor. Ini nggak lepas dari PR Bapak Ibu sampai dari hari tadi. Mau tenang, mau bahagia, ayo hadir majelis taklim duduk sejenak setengah jam, dengarkan Quran dibaca, pelajari isi Al-Quran satu ayat dua. Ini bahagia bukan punya anak S1 sarjana tapi nggak ngaji. Bahagia itu ibu bukan ibu punya anak jadi pejabat PNS yang gajinya mungkin gede, bukan itu bahagia. Bahagia itu ketika engkau dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Duduk di masjid, betah di masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Karena demi Allah mau tahu orang beriman sama orang munafik caranya gampang. Orang beriman itu betah di masjid. Mau lihat orang beriman sama enggak? Ini yang bukan saya, Rasulullah SAW. Ya afdalus salati 'ala munafiqin salatul isya wal fajr. Kata Nabi SAW, salat yang paling berat buat orang munafik itu salat subuh sama salat isya. Berat kakinya ke masjid. Kalau ada flyer ke masjid, ogah datang. Nggak mau, mendingan di rumah nonton sinetron.
nonton layangan putus. Alhamdulillah, amin. Ya, lebih baik di rumah nonton Netflix, lebih baik nonton YouTube, lebih baik main nonton TikTok. Akhirnya Quran akan dibaca. Akhirnya kehilangan arah bangsa ini. 3 juta bayi diaborsi setiap tahun. Kemana kita bu? Kemana kita? Jangan berpikiran kita nggak bisa, jangan pikiran kita akan ditanya dengan Allah. Kita dapat nikmat iman sekarang ini, nikmat bahagia. Sudah nggak kita nyebarin nikmat ini? Abu Bakar As-Siddiq ketika makan enak nangis. Saya menanya ibu, saya mau ajak makan pizza Hut. Udah saya ajak makan pizza Hut, saya yang bayarin, ibu nangis atau senang? Jujur, nangis atau senang? Bu, semuanya di sini kita naik mobil bareng-bareng. Pizza Hut terdekat, saya yang bayarin. Habis makan nangis atau senang? Senang. Pasti mamanya begini, Ustaz, ya begini sering-sering ya. Besok ajakin lagi. Abu Bakar, Pak, beda sama kita. Dia kalau makan enak malah nangis. Di saat kita senang makan enak dia nangis. Sampai orang-orang bingung. Ini kan nggak normal. Ini di luar dari kebiasaan orang. Makan enak dia nangis. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Saya ini kalau lagi makan enak kan kenikmatan. Ini kan kita kenikmatan enak. Bahagia hati kita karena ingat Allah dan ketemu Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Dzakartul ayah, saya ingat satu ayat Allah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil. Nah, la-nya lam taukid. Nun taukid, jadi dua pasti, nggak mungkin enggak. Kamu semua akan pasti ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Nikmat kita punya anak, ditanya sama Allah ini belum anak kita. Di saat banyak orang 30 tahun nggak punya anak, mereka rela ngeluarin berapapun. Kita alhamdulillah nempel jadi, alhamdulillah nempel jadi. Setiap tahun berantem, setiap tahun jadi alhamdulillah. Ini saya ngomong ya pengalaman pribadi. Udah pasti ditanya nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat punya temennya. Ini yang harus kita perhatikan. Nikmat ini buat kebahagiaan sampai ke yang lain, yang nggak ngaji. Jangan sampai bersepak di sini. Nanti bulan depan atau nanti minggu depan saya datang sama Syekh, saya mau ngasih PR. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu, karena Masjid Al-Arif ini sukses, negeri kita berkah. 1 orang wajib bawa 5 orang tetangga. Setuju nggak? Kita bikin program, 1 orang wajib bawa 5 orang tetangga, tangan kiri, depan, belakang. Yang setuju program ini demi Allah, saya yakin Masjid Al-Arif bakal ramai, bakal dilebarin sampai 1 hektar. Karena amuan. Ya, bayangkan ada 10 orang. Gimana triknya? Yuk ngaji yuk di Masjid Al-Arif. Pulang ngaji, saya traktir makan bakso. So, lihat teknik dakwah. Dan ini teknik dakwah diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau datang ke rumah orang jangan dakwah dulu. Lihat dulu di rumahnya ada tepung apa enggak. Kalau dia nggak ada tepung, dia kelaparan, nggak akan terima dakwah kamu. Dakwah itu kenyangin dulu. Dakwah itu artinya ngajak orang untuk makan secara bahasa. Dakwah itu ila ta'am. Jadi ngajak orang kenyangin dulu, kita senangin dulu dunianya dia, baru ajak ke akhirat. Itu insya Allah dakwah yang efektif. Begitu pun ngaji hari ini. Habis ngaji, ada sate kambing, ayam bakar. Bayangkan kalau ini yang kita lakukan, masjid nyenangin orang, perutnya dikenyangin, kira-kira masjid ramai nggak? Saldo masjid bu, itu tujuannya satu. Saldo masjid, saldo musola bukan untuk diumumin jumlahnya, bukan itu sekedar itu. Tapi laporan pertanggungjawaban kita yang lebih besar nanti fatal di hadapan Allah kelak. Gimana caranya? Pakai buat bahagiain jamaah masjid. Ini yang saya dapat waktu saya berkunjung ke Masjid Jogokarian. Ustadz Jazir, ketika habis sholat subuh saya ngisi kajian, Ustadz Jazir ngomong begini sama saya, Ustadz Kasyif, kau coba baca saya azan, kata dia, lafaz azan. Saya baca, hayya ala sholah, hayya ala falah. Hayya ala sholah, panggil orang sholat. Kalau sholat pasti bahagia. Artinya apa? Bahagiain orang sholat. Itu konsep masjid, kata dia. Sekarang jarang kita lihat masjid. Contohnya gini, ada masjid kita nih Al-Arif, sendalnya hilang. Saya mau nanya, itu tanggung jawab siapa? Kalau di masjid sendalnya hilang? DKM. Sendal jepit yang hilang, saya ganti sama Nickerman. Apa? Nyakerman, nyaker. Saya ganti sama sendal bata. Saya ganti. Begitu pengurus masjid, dana masjid pakai. Ada yang kehilangan sepeda, beliin sepeda yang baru. Sehingga apa? Orang nggak takut ke masjid.
Sekarang kenapa orang takut ke masjid? Enggak ke masjid Jumatan pergi bawa sandal harga 300.000, pulang pakai sandal 10.000. Hilang, motor hilang, sepedanya hilang, sandalnya hilang. Akhirnya orang nggak betah ke masjid. Jadi fungsi masjid Bu satu, membahagiakan orang-orang yang di dalam masjid. Jamaah kita ada yang sakit, datanglah masjid, peranan masjid di situ. Yuk kita bawa orang ini ke rumah sakit. Oh orang nggak mampu, BPJS nggak bisa mengcover, masjid yang bayarin. Bagaimana dia berobat? Oh ini jamaah ini belum pernah umroh, padahal pengen umroh. Sholat subuhnya nggak pernah lepas di masjid. Masjid punya peranan umrohin. Yuk kita patungan umrohin saudara kita. Itu kalau ini dilakukan, insya Allah masjid-masjid di Indonesia itu nggak sekedar bangunan. Ya lihat kalau bangun masjid 6 miliar, 10 miliar semangat. Tapi untuk memakmurkan masjid nggak ada program, nggak tahu visi misi bangun masjid itu apa. Makanya luar biasa Ustaz Rahmat Ilahi ditaruh jadi pembina, itu keren banget. Karena untuk memberikan semangat tentang program-program masjid. Oke yang pertama itu Bu ya Pak, nazalat alaihim sakinah. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang hadir majelis ilmu, taklim pasti dapat rahmat Allah. Insya Allah Ibu, kenapa saya doa kok doa saya nggak dikabulin? Oh, Allah nggak sayang sama kamu. Itu tanda orang doanya nggak dijabah. Allah nggak sayang sama kamu. Gimana cara disayang Allah? Memancing rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hadir majelis taklim. Ini cara yang paling mujarab untuk bisa menghadirkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gampang. Kalau mau dekat sama Allah, dapat kasih sayang Allah dulu, dengerin Quran tadi Syekh baca katanya 5 menit ya. Quran, ini rahmat Allah di sini Bu. Rahmat Allah nggak ada di tempat manapun di dunia manapun nggak ada. Mau nyari di mana rahmat Allah? Di masjid, ngaji, tempat pengajian. Kemudian yang ketiga, hafathumul malaikah. Orang yang hadir majelis taklim pasti dijaga sama Allah. Allah kirimin malaikat jaga dia. Kita nggak perlu backingan tentara, polisi, nggak. Di backing sama Allah langsung, diprotek. Hidupnya nggak akan pernah bahaya. Hidupnya nggak akan pernah dalam kesusahan, kesulitan. Kenapa? Dijaga sama Allah lewat para malaikat. Satu saat ada seorang bapak suka hadir. Saya ngajar bahasa Arab dulu di Pademangan, Jakarta Utara. Bapak ini naik sepeda ontel, umur 70 tahun. Udah tua, duduk, hadir dia setiap pengajian, kita nggak pernah absen bahasa Arab. Apa yang terjadi? Dia cerita sama saya, rumahnya di Priuk, Pak. Rumahnya di Tanjung Priuk. Yang kontainernya itu bannya segede orang. Segede orang bannya. Dia bilang apa? Ustadz, karena dia udah tua, badannya lemah. Dia goes sepeda itu Pak, Bu. Dia kena batu besar, jatuh. Kepalanya di bawah ban besar truk kontainer. Apa dia bilang? Ustadz, dalam hitungan detik seolah ada angin yang mengeluarkan saya sampai trotoar. Di situ saya bilang, Ustadz Kasyif, saya nggak akan absen hadir majelis taklim. Karena memang benar janji Nabi Muhammad, orang yang hadir majelis taklim dijaga Allah, malaikat diturunkan untuk protek kita, ngejagain kita. Ya, Ibu mungkin nggak ngerasain sekarang, nanti akan ngerasain hari ini, besok, sampai kita wafat. Betapa Allah jagain kita. Allah yang menjadi bodyguard kita. Ya. Dan dialah khairun hafidhin, sebaik-baik penjaga Allah. Ya kita jagain polisi minta duit, digaji. Mau jagain tentara minta duit. Ini ada tentara nggak bayar. Kenapa Allah yang bayarin? Cukup gimana caranya? Hadir majelis taklim, jadi peserta majelis taklim. Allah akan kirimkan malaikat menjaga kita. Ya, dan ini yang terakhir dahsyat. Apa fungsinya kalau kita duduk di sini untuk dengerin Quran, dipelajari Al-Quran? Yang terakhir nih, zakarallahu fi man indahu. Nama ibu, nama bapak, nama saya lagi disebut Allah di hadapan para malaikat. Kita viral Bu, kita viral bukan di bumi, tapi di langit Allah. Malaikat, nama kita disebut sama malaikat. Ustaz, emang enak dikenal malaikat? Emang apa manfaatnya dikenal malaikat? Baca surat At-Tahrim. Satu-satunya makhluk yang gak pernah maksiat kepada Allah siapa? Malaikat. Kita didoain manusia, ibu minta doa saya, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau didoain malaikat, pasti diterima sama Allah. Gimana caranya untuk terkenal di langit Allah, malaikat-malaikat Allah? Nih, nama kita disebut. Kita mungkin nggak ngerasa nih, nggak manfaat. Kita ngerasa nggak ada manfaat ya pengajian.
pulang paling cuma dapat snack yang harga 5.000 perak. Padahal nama kita lagi disebut Allah di hadapan penduduk lagi. Pak MC kita Pak Haji siapa namanya? Pak Haji Dani. Itu followernya di TikTok, di Instagram, malaikat yang follow ada 2 miliar malaikat. Demi Allah, kita nggak butuh jadi Cristiano Ronaldo, followernya katanya paling banyak 500 juta. Lionel Messi 500 juta. Dikenal manusia, Bu, demi Allah nggak ada efek dalam hidup kita. Orang pengen terkenal, jadi artis, ikut Indonesian Idol, ngantri dia 2 hari 2 malam nggak tidur. Nggak ada manfaat dikenal manusia. Nggak ada manfaat. Apa manfaat saya tanya dikenal manusia? Manusia, Bu, semakin diminta, semakin benci sama kita, semakin sebel sama kita. Coba, ibu ngutang sama temennya 1 juta. Tanggal 1 saya bayar ya. Belum tanggal 1 ibu minjem lagi, dikasih ya? Jujur, ngomongnya apa temennya? Utang yang kemarin mana? Bayar dulu dong. Ini sesuai dengan syair Arab. Wan nasu idza su'ila yaghdab, wallahu idza su'ila yaghdab. Manusia semakin dimintain, sebel. Awas aja jauh-jauh suami deh. Mintain duit tiap hari, sebel ya suami. Sebel suami. Aduh, kemarin kan udah dikasih. Saya kan gajian cuma sebulan sekali, tapi kamu minta uang tiap waktu. Manusia. Jadi jangan pernah nyari terkenal di hadapan makhluk. Paling enak tuh terkenal di hadapan malaikat. Gimana caranya supaya viral di langit Allah? Malaikat follow kita, malaikat mengikuti kita, mencintai kita, mengenal kita. Cukup hadir majelis taklim. Kata Rasulullah tadi apa? Zakarullah, yang nyebut Allah langsung, Bu. Nama bapak yang sebut Allah. Pak Haji Dani. Ya. Pak Haji Dani. Kenapa Ustadz kok bilang malaikat miliaran? Malaikat Bu jumlahnya nggak terbatas. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Di langit ke-7, Bu, ada masjid dinamakan sama Allah Baitul Ma'mur. Kalau udah masuk 70.000 malaikat, ini setiap hari 70.000 malaikat rukuk sujud kepada Allah. Itu dia nggak keluar lagi. Datang lagi 70.000 yang baru sampai kiamat. Ini menunjukkan kepada kita jumlah malaikat mungkin triliunan, nggak terbatas. Itu yang follow kita malaikat, makhluk suci, makhluk mulia, la ya'sunallah. Dia nggak pernah maksiat kepada Allah malaikat. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim. Apapun yang diperintahkan Allah dia ikutin. Itu malaikat. Jadi kalau saya diikutin sama manusia, manusia follow saya. Ini manusia penuh dosa, hina dia. Ini manusia penuh maksiat kepada Allah. Saya nggak butuh. Yang saya butuhkan apa? Yang follow saya malaikat. Allah perintahkan malaikat tuh sayangi dia tuh cintai dia, doakan dia. Doa rahmat, Bu, bahagia hidup kita. Jangan pernah nyari perhatian manusia. Jangan pernah nyari popularitas manusia. Gak penting. Gak ada positifnya, malah negatif. Makin dikenal, lihat punya cacat dikit dibicarain. Lihat artis-artis cerai, suruh ribu infotainment ke rumahnya. Betul apa betul? Ini yang cerai baru-baru ini siapa, Bu? Apa? Itu apa? Siapa yang cerai? Indra Bekti. Apa? Nggak apa-apa. Lihat, enak gak jadi artis kalau begitu? Enak gak jadi artis? Kesalahannya dicari-cari. Didatangin rumah, gak enak. Makanya kita kepengen jadi artisnya Allah. Jadi viral di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malaikat kenal kita semua. Caranya gampang, hadir majelis taklim, majelis ilmu. Mudah-mudahan 4 keistimewaan ini saya minta ibu catat, ibu share, ibu posting di media sosial masing-masing. Saya nggak butuh like Anda, saya nggak butuh komen Anda, saya nggak butuh share Anda. Kenapa? Malaikat sudah pasti like saya. Malaikat pasti komentarin, mengaminkan. Malaikat pasti men-share di hadapan yang lain. Kenapa? Setiap kebaikan Allah Azza wa Jalla cinta, dan kebaikan yang paling Allah cintai ilmu. Tidak ada ibadah yang paling tinggi setelah jihad, Bu, perang di jalan Allah, kecuali ilmu. Nabi Muhammad menyebarkan ilmu. Nabi kalau ada yang ngaji gini bahagia hati Nabi. Marhaban bi talibil ilm, kata Nabi. Selamat datang penuntut ilmu agama. Lihat Habibi. B.J. Habibie itu kurang pintar apa? Kurang hebat apa? Pernah jadi menteri, pernah jadi presiden, pernah punya perusahaan pesawat. Di akhir hidupnya dia ngomong apa? Saya nyesel dulu waktu muda nggak belajar agama. Itu akhir perkataan dia. Nggak ada manfaat ilmu dunia. Manfaatnya cuma sementara, tapi ilmu agama inilah yang berbekas di hati dan membahagiakan selama-lamanya. Searching, perkataannya masyhur. Perkataan terakhir B.J. Habibie ketika mau wafat.
Saya baru tahu setelah hidup ini nih makna kehidupan. Dia bilang tidak ada yang lebih manfaat dalam hidup ini kecuali ilmu agama, ilmu akhirat. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Mau maghrib, insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Apa Ustaz? Kalau mau nanya sama Syekh cara menghafal Quran yang gampang. Saya kemarin nangis lihat ada seorang nenek-nenek 70 tahun di Maroko, hafizah 30 juz, dapat penghargaan. Jadi menghafal Quran itu bukan hanya ngomong anak muda aja, yang tua bisa jadi penghafal Quran. Ya, yang mau nanya Pak Haji silakan dibuka sesi tanya jawab. Syekh mungkin bantu jawab, Ustaz Rahmat bantu jawab. Fadhal.